Ita, jam-jam segini mereka ketemuan. Ngapain sih Pak RT sama si Yani? Sepenting itu emang sampai harus ketemu tengah malam begini? Gak mungkin Bu kalau nggak ada apa-apa sama mereka mah. Iya, mana tadi habis maghrib saya ketemu sama Pak Burhan. Katanya minggu ini dia masuk malam. Serius Bu Ita? Iya serius Bu, nggak mungkin saya bohong. Berarti di rumah cuma ada Wina doang. Nggak bisa, ini nggak bisa dibiarin. Nah kalau ada bukti gini kan enak kita buat bilang ke warga lain. Ya ampun, Bu Yani dari dulu masih cantik aja, masih anggun ya, heran. Sama kok, Bu Suci juga masih kelihatan cantik, kelihatan segar. Ah beda, lihat badan saya sekarang udah nggak berbentuk. Beda sama Bu Yani yang masih montok seperti gitar Spanyol. Ah bisa aja Bu Suci mah, semua perempuan kan cantik Bu, tergantung gimana kitanya bisa merawat diri. Bu Yani bisa secantik ini dan seksi ini rahasianya apa sih? Gak gimana-gimana kok Bu, saya juga nggak tahu. Saya olahraga juga nggak pernah, pakai skincare juga nggak pernah. Beda atau Bu Yani mah, Bu Yani kan bisa disebut kembang desa di sini. Ya nggak bisa dong Bang, saya kan udah tua, udah punya anak. Kembang desa mah yang masih gadis, saya masih perawan. Loh, yang gak ngaruh dong Bu Yani. Kalau semuanya kalah sama kecantikan Bu Yani mah, ya tetap aja Bu Yani yang jadi kembang desa. Pak Burhan pasti bangga punya istri secantik Bu Yani. Makanya dia gak pernah melirik-lirik perempuan lain kan Bu Yani. Ih, jangan sampai deh Bu Suci, bahaya kalau sampai itu semua kejadian. Tapi kan nanti kalau sudah bercerai sama Pak Burhan, Bu Yani gampang nyari calon suaminya lagi. Iya gampang sih Pak, tapi kan gak ada yang sama kayak Pak Burhan. Iya, jangan nyari yang kayak Pak Burhan lagi. Nyari yang lebih baik, lebih mapan. Ini Bu Yani pesenannya. Iya, makasih ya Bang. Ya udah kalau begitu saya pamit ya Bu Suci. Makasih ya Bang. Keren ya Bu Yani Bang, udah cantik, nggak sombong lagi. Emang Bu Yani mah beda dari yang lain Bu. Pak, Bapak nggak mau cerita-cerita tentang kerjaan Bapak gitu sama Ibu? Ngapain? Kerjaan aku mah nggak ada yang menarik. Ya, kan aku juga pengen tahu Pak tentang kerjaan Bapak. Teman-teman kerja Bapak tuh gimana? Teman-teman aku ya gitu-gitu aja, laki-laki semua. Aku tahu Pak, tapi setiap kamu pulang kerja tuh kita nggak pernah ngobrol. Kamu langsung istirahat gitu aja. Itu berarti aku capek ya, Ni. Sama kok Pak, aku juga capek di rumah ngurus Wina, masak, bersih-bersih rumah. Tapi kadang aku pengen cerita-cerita sama kamu. Ya udah, cerita saja. Kamu responnya selalu nggak ngenakin Pak. Kan aku bisa dengerin aja. Gak cuma didengerin Pak, tapi juga direspon dengan baik. Ah, kamu makin lama makin banyak maunya. Emang kenapa kalau aku banyak mau dari suami aku? Tapi kamu keterlaluan. Aku kan bukan pengangguran. Aku juga capek kerja pulang ke rumah, pengen istirahat, bukan dengarkan kamu cerita. Ya ampun, terserah kamu lah. Nanti kalau aku punya teman cerita lain, kamu jangan marah ya. Ya silahkan aja. Siapa sih yang mau dengan cewek kayak kamu? Kamu cuma buruh pabrik aja belagu. Kuli pabrik gini juga penghasilannya gede kok. Mana ada, aku aja selalu kekurangan tiap akhir bulan. Ya itu mah kamu sering make yang enggak kali. Kalau ngomong sembarangan ya, udah malam nyari ribut. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, segitu aja pembahasan kita hari ini ya. Ini saya lihat-lihat tiap kali ada pertemuan warga yang hadir makin berkurang ya. Hohoho. Iya Pak, ibu-ibunya kalau pagi gini masih banyak kesibukan. Biasa Pak, kita mah nggak pakai pembantu. Oh, ibu ini bisa aja. Kan pertemuan ini udah saya kasih tahu dari jauh-jauh hari, tapi tetap aja yang rajin datang sedikit. Mungkin pertemuan selanjutnya baru pada datang kali Pak. Sekarang punya kesibukan sendiri-sendiri. Baik, kalau gitu bapak-bapak, ibu-ibu, kita akhiri pertemuan hari ini ya. Baik Pak, terima kasih. Mas, kamu udah nggak pernah ke rumahku lagi? Suamimu kan lagi pulang dek. Iya kan kita bisa pakai alasan lain. Kita kan RT dan sekretaris, pasti kita punya keperluan di luar kegiatan. Ya udah, nanti malam pulang kok. Emang kenapa sih kalau ada suamiku? Kan kita bisa curi-curi. Kalau ketemu tapi nggak pakai ame-ame kan rugi dek. Iya apaan sih kamu? Kan kita bisa cuman ngobrol-ngobrol aja, nggak harus kayak begitu. Iya, suamimu tapi pulang kok, kan biar bisa bebas. Enggak, suamiku lembur, dia baru pulang besok siang. Ya udah, nanti agak malaman aku ke rumah kamu ya. Nah gitu dong, aku jadi senang. Pokoknya aku tunggu loh. Iya, cerewet banget sih. Mana sih, lama banget nggak keluar-keluar. Apa Wina belum tidur ya? Makanya dia keluarin Wina dulu. Maaf ya mas, nunggu lama. Tadi Wina belum tidur.
Bener kan dugaan aku, pasti Wina belum tidur. Iya mas, tadi kamu kesini ada yang lihat gak? Kayaknya sih nggak ada deh, orang udah malam juga kok. Bener mas, takutnya ada bapak-bapak yang ronda. Nggak ada, hari ini nggak ada jadwal bapak-bapak ronda. Pas banget kalau gitu, berarti aku bisa tenang. Nanti kalau mau ketemu lagi di hotel aja, di sini nggak enak, ada anak kamu juga. Iya, berarti kalau kayak gitu harus nunggu Mas Burhan libur kerja dulu, biar Wina ada yang jagain. Ya udah, nanti kamu atur jadwalnya aja, aku makan bebas. Iya, nanti aku yang cari jadwalnya. Kamu mah enak, alasan ke istri ada urusan. Aku izin ke Mas Burhannya apa? Gampang, nanti ada rapat aja di desa. Kan kalau rapat di desa nggak bisa nginep, Mas. Ada sering ke orang-orang desa, rapat sampai besok pagi, sampai besok siangnya juga. Ya sudah, nanti kita atur lagi deh kalau gitu. Sekarang kita nikmati dulu berdua di sini. Kamu udah kangen banget ya sama aku? Iyalah, aku tuh pengen ketemu tiap hari, Mas. Iya, nanti aku usahain kita ketemu tiap hari ya. Janji ya, Mas. Iya cantik, nanti aku kesini tiap hari ya. Ibu ngapain sama Pak RT? Loh, kok kamu sudah bangun? Wina nggak bisa tidur, Bu. Nggak ada ibu. Mas, Udah sana, kamu kelain dulu, aku pulang aja ya. ya udah Mas. Bu Ita, tahu nggak? Semalam saya kan habis beli nasi goreng di ujung gang sana. Saya lihat Pak RT masuk ke dalam rumah Bu Yani. Hah, serius Bu Ina? Iya serius Bu, sekitar jam 11 malam. Hah, ngapain ya malam-malam gitu? Tapi kan mereka RT sama sekretaris Bu, mungkin ada urusan kali. Urusan apa ya sampai Pak RT datang ke rumah Ibu Yani malam-malam Bu? Ya siapa tahu ada urusan mendadak Bu. Nggak ada Bu, kan bisa ditunda besok. Iya sih, emang suami Bu Yani nggak ada Bu. Aduh, saya nggak tahu Bu. Wina. Iya, Bu Ina. Bapakmu semalam ada di rumah. Enggak, Bu. Bapak masuk kerja. Pulangnya kapan, Win? Aku belum tahu, Bu. Kan belum di rumah. Semalam Pak RT ke rumah Wina ya? Iya, Bu. Ngapain, Win? Wina tahu nggak? Wina nggak tahu, Bu, ngapainnya. Kan Wina udah tidur. Pas Wina bangun, baru lihat Pak RT lagi ngobrol sama ibu di ruang tamu. Ngobrolin apa, Win? Ya nggak tahu, Bu. Tapi pas habis Wina bangun, Pak RT langsung buru-buru pulang. Tapi kamu nggak lihat macam-macam kan, Win? Macam-macam gimana, Bu? Enggak, Win. Udah sana kamu lanjut jalan lagi. Iya, Bu. Tuh kan, Bu Ita Pak Burhan ya enggak? Iya, tadi juga katanya pas Wina bangun, Pak RT langsung buru-buru pulang. Kalau nggak salah mah ngapain buru-buru pulang ya? Kita harus cari tahu lagi Bu, jangan sampai kampung kita tercoreng. Iya Bu Ita. Bu, masa tadi Wina ditanyain sama Bu Ina sama Bu Ita, Bu? Ditanyain apa, Win? Katanya ngapain Pak RT semalam ke rumah kita, Bu? Waduh, kok ada yang lihat sih? Katanya Mas Saman, gak ada orang semalam. Apa pas Mas Saman keluar dari rumahku ya? Bahaya nih. Ditanyain loh itu sama Wina, kok malah diem aja? Oh itu, lagi ada yang diurus Pak, penting. Jam berapa Pak RT ke rumah? Gak malam-malam banget kok, abis isya lah. Enggak Bu, udah malam itu. Kamu setahu banget sih. Wina, makannya udah belum? Udah Pak. Wina masuk dulu ya ke dalam kamar, Bapak mau ngomong sama Ibu. Iya Pak. Kamu kenapa? Kok gugup gitu? Enggak kok, biasa aja. Ya kalau gak ada apa-apa, biasa aja Bu. Ya emang ini kurang biasa Pak. Ibu udah paling biasa ini. Emang semalam ada urusan apa sama Pak RT? Ah Bapak kalau dijelasin juga gak bakalan ngerti. Loh, kok gitu? Udah Ibu mau masuk aja, ngantuk. Kok Yani aneh ya? Kayak orang yang lagi kepergok maling, gak kayak biasanya dia begitu. Apa jangan-jangan dia... Enggak, aku gak boleh mikir kayak gitu. Tuh kan bener Bu Ita, jam-jam segini mereka ketemuan. Ngapain sih Pak RT sama si Yani? Sepenting itu emang sampai harus ketemu tengah malam begini. Gak mungkin Bu kalau nggak ada apa-apa sama mereka mah. Iya, mana tadi habis maghrib saya ketemu sama Pak Burhan. Katanya minggu ini dia masuk malam. Serius Bu Ita? Iya serius Bu, nggak mungkin saya bohong. Berarti di rumah cuma ada Wina doang. Nggak bisa, ini nggak bisa dibiarin. Nah, kalau ada bukti gini kan enak kita buat bilang keluarga lain. Bu, lihat nggak itu? Iya, Bu Ita, saya lihat kok.
Ini semua nggak bisa dibiarin lama-lama, Bu. Kita harus kumpulin warga. Nanti aja Bu Ita pas pertemuan di balai warga. Apa nggak kelamaan, Bu Ina? Enggak, Bu. Biar sekalian pada kumpul aja warganya. Ya udah, ayo Bu Ina, kita pergi dari sini yuk. Ada apa sih nih? Kok tumben grup RT rame banget? Hah? Ini kan aku sama Mas Saman tadi malam. Aduh, mana Mas Saman lagi ngelus pala aku lagi. Bahaya ini. Bisa-bisa rame di kampung ini. Yani, kamu ini ya udah punya suami, tetap aja kelakuan yang murahan. Bisa-bisanya kamu main gila sama pasangan. Hah? Maksudnya gimana ya Bu Ibu? Kok sampai pada kesini sih? Iya Yani, kita udah tahu semuanya. Kamu gak bisa ngelak lagi. Jangan kasar gini ya. Coba kamu jelasin hubungan kamu sama Pak RT gimana? Saya nggak ada hubungan apa-apa ya sama Pak Saman. Saya tahu ya, Pak Saman sering datang ke rumah Bu Yani malam-malam. Ngapain? Waktu itu saya minta tolong benerin keran air. Kamu punya suami Yani, bisa-bisanya ngajak suami orang masuk ke dalam rumah kamu tengah malam lagi. Sudahlah Bu Ibu, nggak ada bukti yang kuat. Ini cuma sekedar Pak RT berkunjung ke rumah saya aja. Terus kamu mau bukti yang kayak gimana ya nih? Pas kamu sama Pak RT lagi pok ame-ame. Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Buat apa laki-laki dan perempuan yang buka mulut tapi sering ketemu? Bu, saya sama Pak RT kan emang selalu ada urusan ya, jadi sering ketemu. Heh, Bu Yani, kamu kira lagi ngomong sama anak kecil? Kita nggak sebodoh itu ya Bu Yani. Bapak, Nah, ini suaminya udah pulang. Pak, jagain dong istrinya, jangan suka bawa masuk laki-laki lain ke dalam rumahnya. Iya ibu-ibu, saya sudah tahu semuanya. Ini biar saya saja yang menyelesaikannya. Ibu-ibu nggak perlu repot. Gak perlu repot gimana Pak Burhan? Saya juga gak mau kampung ini jadi kotor cuma gara-gara kelakuan Bu Yani sama Pak RT. Iya, kalau bisa Bu Yani gak usah tinggal di sini lagi Pak Burhan. Iya ibu-ibu, nanti saya dan Yani yang pergi dari sini ya. jangan lama-lama ya Pak Burhan keluar dari kampung ini. Saya nggak mau kalau ditunda-tunda pergi dari kampung ini, malah kejadian seperti ini lagi. Iya ibu-ibu. Kamu apa-apaan sih Pak? Udah sana masuk kamar, aku mau bicara sama kamu. Aduh, Bapak mau ngomong apa ya? Bapak nih sebenarnya udah tahu Bu, tapi Bapak diem aja karena Bapak nggak punya bukti apa-apa Bu. Maafin Ibu Pak, Ibu hilaf. Bu, kilap itu sekali, kalau berkali-kali itu Ibu doyan namanya. Ibu nggak ngapa-ngapain Pak sama Pak RT. Pembohong, Wina pernah lihat Saman keluar dari kamar kita Bu. Itu makanya 2 bulan ini aku selalu tidur di PT. Aku nggak sanggup menerima semua ini Bu. Bapak, maafin Ibu ya. Aku selama ini tuh capek kerja Bu. Aku pulang ke rumah karena mau istirahat. Tapi kenyataannya kamu di belakang aku gimana? Kamu malah main gila sama Pak RT Bu. Kamu tahu nggak? Kamu di kampung ini udah dianggap baik sama warga. Kamu malah ngerusak itu semua. Tapi aku kesepian Pak. Kamu di rumah, tapi aku nggak ngerasa kamu ada di rumah. Stop Bu, membela diri apapun itu kamu salah. Sekarang aku mau kamu pergi dari rumah. Bapak, istighfar Pak. Kamu yang istighfar Bu, aku nggak mau lihat kamu lagi. Kamu udah keterlaluan. Mas, kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku janji nggak bakal ngulanginnya lagi Mas. Pergi sekarang, aku nggak mau lihat kamu lagi. Cepat, takut Wina kebangun. Bapak, Ibu, ada apa? Kok teriak-teriak gitu? Ibu mau kemana Bu? Wina ikut ya Bu. Jangan Wina, kamu di sini aja sama Bapak ya. Bapak sama Ibu berantem ya? Enggak, Ibu mau pulang kampung aja katanya. Ibu, Wina mau ikut Ibu. Sepertinya bapak-bapak sama ibu-ibu yang ngumpul di sini udah pada tahu ya untuk membahas apa. Parah banget sih, gak nyangka Pak RT sama Bu Yani seperti itu. Padahal kelihatannya biasa aja ya. Ya begitulah ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus waspada sama apa yang kita perbuat ya. Jangan sampai terjerumus di lingkaran setan. Siapa yang rugi kalau gitu bapak-bapak, ibu-ibu? Diri kita sendiri. Udah, kita usir aja mereka berdua dari kampung ini. Saya gak mau kena dosanya. Nah niat kita emang seperti itu ibu-ibu, bapak-bapak. Kita usir mereka berdua. Tapi kemarin Pak Burhan selaku dari suaminya Yani meminta izin kalau masalah ini biar Pak Burhan dulu yang menyelesaikan. Berarti Bu Yani masih di sini. Enggak ibu-ibu, Pak Burhan janji kalau Pak Burhan dan Bu Yani akan pergi dari kampung ini. Omongannya Pak Burhan bisa dipegang gak Bu? Insya Allah bisa Bu. Pak Burhan juga kelihatannya kecewa sama Bu Yani. Ya iyalah Bu, Pak Burhan mati-matian kerja banting tulang buat menghidupi keluarga. Ternyata Yani di hidupnya malah menghidupi yang lain. Bisa aja ibu ini. Baik ibu-ibu,
soal Bu Yani sudah selesai ya. Sekarang kita bahas soal Pak RT, ibu-ibu, bapak-bapak. Udah, gak usah diambil pusing. Pak RT, kita usir aja dari kampung ini, Bu. Iya, setuju. Kita usir aja dari kampung ini. Gak usah kasihan-kasihan. Dia sudah mencoreng nama baik kampung ini. Atau enggak begini aja ya, ibu-ibu. Berhubung Bu Yani sudah pergi dari kampung ini, gimana kalau Pak RT nggak usah kita usir? Kita copot aja jabatannya sebagai ketua RT di sini. Dengan syarat dia nggak boleh ikut kegiatan apapun di kampung ini. Kita kasih dia sanksi sosial secara langsung. Sepertinya itu boleh juga, Bu Ina. Iya, kasihan Pak RT nggak punya siapa-siapa, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya udah, kalau gitu saya juga setuju, Bu. Oke, berarti sepakat ya semuanya. Kalau Pak Saman kita copot jabatannya sebagai RT. Maafkan aku, Mas. Aku menyesal dengan apa yang telah aku lakukan. Aku bodoh, Mas. Aku hilaf. Aku gak pernah berpikir panjang akan hal itu, Mas. Kamu yang bekerja keras demi aku dan Wina. Aku malah main gila di belakang kamu. Sekarang aku hanya bisa meratapi nasib. Aku terima semua risiko atas apa yang telah aku perbuat. Semoga kamu dan Wina selalu bahagia. Semoga kamu mendapatkan pengganti aku yang lebih baik lagi, Mas. Ada apa Pak RT? Mau kemana Pak? Masih ada warga yang baik sama saya ternyata. Kenapa diem aja Pak RT? Kenapa emang kita ngomong sama Bapak? Iya emang kita ngomong sama Bapak. Bapak bukan Pak RT lagi. Hahaha. Iya, udah kepedean dia senyum-senyum. Kenapa Bapak nggak pergi dari kampung kita? Bapak kan cuma buat kampung kita jadi kotor. Kamu sama orang tua nggak sopan ya. Siapa kamu ngomong kayak gitu? Sama ibu katanya jangan dekat-dekat sama bapak-bapak bekas-bekas RT. Terus kamu bilang apa lagi? Hati-hati jangan main api. Nanti rumahnya kebakaran. Hahaha. Dasar kalian anak nggak tahu sopan santun. Gimana Pak Saman? Gimana apanya ya Bu? Gimana sekarang hidup Pak Saman? Enak. Selamat menikmati sanksi sosial ya Pak. Ibu-ibu jahat banget sih. Hah, kita jahat Pak. Kita nggak ngusir Bapak dari kampung ini aja udah terlalu baik. Iya Pak, kalau kita jahat juga kita udah pasti ngusir Bapak dari kampung ini loh. Tapi kita masih punya hati Pak. Kita tahu Bapak ini udah nggak punya siapa-siapa. Iya loh Pak, masih baik kita mah. Bapak sama Bu Yani nggak diarak ke keliling kampung. Maafin saya ibu-ibu. Lain kali nggak boleh begitu Pak. Bapak tahu kalau Bu Yani itu udah punya suami, tapi Bapak masih mau diajak jalan sama Bu Yani ke rumahnya malam-malam. Bapak tahu nggak perbuatan yang paling jahat itu perusak rumah tangga orang Pak. Dosa. Dan Bapak secara terang-terangan melakukan itu. Semoga hidup menjadi lebih baik lagi ya Pak. Jangan ikuti bisikan setan Pak. Dosanya nyata di dunia maupun di akhirat Pak.